Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah semuanya sehat ya nak ya. Oke, hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI bab 2 yakni tentang surah An-Nas. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita akan belajar tentang surah An-Nas. Pada surah An-Nas kita nanti akan belajar tentang identitas surah An-Nas. Ada juga terjemah surah An-Nas, dan yang terakhir ada isi kandungan surah An-Nas. Oke, kita akan belajar ke identitas surah An-Nas. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk surah yang terakhir dalam Al-Quran, yaitu urutan ke-114. Surah An-Nas turun di kota Mekah sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, selain turun di kota Mekah, kenapa sih nak kok bisa disebut surah Makkiyah? Iya, surah disebut surah Makkiyah karena surah itu turun ketika sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau pindah dari kota Mekah ke Madinah. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Dinamakan surah An-Nas karena diambil dari ayat yang pertama, yakni mempunyai arti manusia. An-Nas artinya adalah manusia. Oke, kita selanjutnya akan belajar tentang terjemah surah An-Nas. Dimulai di ayat pertama, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa nak Tuhannya manusia? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Malikin nas, raja manusia, ya, rajanya manusia yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Ilahin nas, sembahan manusia. Sembahannya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Jadi kita semua berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima, Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan itu sukanya membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia itu. Untuk itu kita harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari golongan jin dan manusia.
Nah, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga mengisyaratkan bahwa memuja dan mengagungkan Allah itu sangatlah penting sebelum memohon untuk dikasihi dan diberkahi oleh Allah. Jadi kita dituntut untuk memuja dan mengagungkan Allah Ta'ala. Sedangkan ayat keempat, 5, dan keenam merupakan peringatan kepada manusia bahwa kejahatan dalam diri manusia adalah nafsu dan bisikan setan. Jadi segala macam bentuk kejahatan yang ada dalam diri manusia itu semata-mata hanyalah nafsu dan bisikan dari setan. Oke, kita selanjutnya akan belajar tentang isi kandungan surah An-Nas. Yang pertama, yakni ada perintah kepada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Yang kedua, Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, zat wajib yang dimintai pertolongan dan perlindungan. Nah, di gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang menyembah berhala. Ya, manusia itu dilarang meminta pertolongan kepada berhala. Ya. Kemudian manusia juga dilarang meminta pertolongan dan perlindungan kepada pohon. Ya. Yang ketiga, manusia juga dilarang menyembah batu. Dilarang meminta pertolongan kepada batu. Karena menyembah berhala, menyembah pohon besar, dan menyembah batu besar itu termasuk perbuatan musyrik. Masih ingat perbuatan musyrik itu apa? Iya, musyrik itu menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang muslim yang disembah hanyalah Allah Ta'ala. Kita hanya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jika kita rajin membaca surah An-Nas, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, baik yang ditimbulkan oleh gangguan jin maupun dari kejahatan yang ditimbulkan dari manusia atau yang lainnya. Jadi kita ketika membaca surah An-Nas, insya Allah akan melindungi kita dari segala macam kejahatan, ya. Baik kejahatan itu dari gangguan jin, setan, maupun dari kejahatan yang ditimbulkan dari manusia itu sendiri. Yang terakhir, apa sih yang kita lakukan ketika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain? Iya, ketika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain, maka kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Terus bagaimana Ustazah? Ya, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita dianjurkan untuk mendoakan orang tersebut supaya diberi kesadaran dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dijahati oleh orang lain, kita diganggu oleh orang lain, maka apa yang kita harus kita lakukan? Tidak boleh membalasnya dengan kejahatan juga, tapi kita harus meminta perlindungan kepada Allah dan mendoakan mereka supaya mereka diberi kesadaran oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka bisa berbuat baik, ya. Oke, sampai sini semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat, ya. Jangan lupa tetap dipelajari. Oke, kita nanti akan bertemu pada bab selanjutnya, ya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin
Kira Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.